نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan Ramadan ini, insya Allah kalau nggak salah 8 hari, dan kita masuk ke malam ke-9 untuk nanti malam, insya Allah seperti itu. Yang patut kita syukuri, dan tidak ada kata yang kita ucapkan di pagi hari ini kecuali ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini nikmat iman dan Islam masih ditancapkan di hati kita, masih dihujamkan di hati kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada panggilan yang paling mulia di muka bumi ini selain panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan oleh para muadzin di semua tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, mushola, dan kita dengan senang hati dan riang hati untuk mendatangi hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena Allah itu tempat bergantung kita, tempat meminta kita. Jadi jangan bersandar selain Allah, karena semua itu lemah dan sangat-sangat lemah, dan kita pasti akan kecewa kalau kita bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, saya mengajak jamaah untuk mencoba merenungi dari 8 hari yang sudah kita lewati di bulan Ramadan ini, yang sudah kita laksanakan puasa selama 8 hari ini. Sudah maksimalkah kita beribadah, beramal soleh, melaksanakan apa yang dinanti-nanti, apa yang kita nanti-nanti sebelum datang bulan Ramadan? Semisal kalau di kita sekarang mulai bulan Rajab, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berharap seperti itu, tapi sudahkah kita benar-benar mengikuti ucapan-ucapan yang sudah kita ucapkan pada waktu sebelum datangnya bulan Ramadan itu ya? Kayaknya sangat-sangat jauh sekali ya, terutama saya berkaca pada diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu juga berkaca pada diri Bapak Ibu sendiri. Amal ibadah apa? Apakah sudah maksimal kita laksanakan? Salat kita, ya, tadarus kita, amal-amal soleh yang lain, sedekah kita, apakah kita sudah maksimal? Kalau para salafus soleh dulu 6 bulan itu sebelum bulan Ramadan itu sudah berharap untuk disampaikan di bulan Ramadan, dan mereka menyambutnya luar biasa. Kalau kita baca sirah nabawiyah, luar biasa para sahabat menyambut bulan Ramadan, dan bahkan Nabi itu terkenal paling luman ya, paling luman untuk beramal soleh. Dan ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih cepat beramal solehnya daripada tiupan angin. Jadi bisa dibayangkan, tiupan angin itu sudah cepat,
Rasulullah sendiri kalau melaksanakan sedekah, melaksanakan ibadah itu lebih cepat lagi. Dan ini sudah 8 hari kita tinggalkan bulan Ramadan. Sudah seberapa jauh amal yang kita laksanakan? Sudah seberapa banyak Al-Quran yang sudah kita baca? Jadi paling tidak di pagi hari ini kita mencoba mengoreksi diri kita. Jangan-jangan Ramadan ini hanya berlalu begitu saja, tanpa ada bekas di hati kita, tanpa ada bekas di dalam benak kita bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan. Kita hanya lewati begitu saja mengalir, tanpa ada tambahan amal-amal yang lain yang kita tingkatkan, karena bulan ini adalah bulan obral pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kenapa Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 yang sudah terbiasa dibawakan oleh para khatib, dan ini pasti didengarkan ketika bulan-bulan Ramadan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebanding dengan lurus dari hadis Rasulullah, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi Allah memanggil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman pasti tidak dipanggil. Karena Allah, kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu ketika Allah dan Rasulnya berucap, maka akan menjawabnya dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak ada iman di dalam hatinya, pasti akan bilang sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami abaikan. Dan itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Kenapa orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang lebih berat. Puasa ini berat. Bukan hanya menahan makan dan minum saja. Hawa nafsu kita, pandangan mata kita, ucapan kita, tingkah laku kita, itu harus terkoneksi semua dengan Ramadan, dengan puasa kita. Jadi kalau ada, maaf ini ya, orang yang menjalankan puasa Ramadan terus bersih tegang atau bertengkar, maka ini juga perlu dipertanyakan lagi. Sampai di mana kesabarannya untuk menahan nafsu itu? Jadi kita coba merenung ke diri kita masing-masing. Amalan-amalan yang sudah kita laksanakan ini sudah sesuaikah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Jangan sampai kita menambahi amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dan anjuran, contoh dari Rasulullah. Ketika adzan sudah berkumandang, maka kita bersegera untuk berbuka, membatalkan puasa kita. Dan jangan lupa untuk berdoa, minimal bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ending dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bekal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah bekal untuk negeri akhirat.
Bekalnya dicari di mana? Dicari di dunia. Dengan apa? Dengan amal soleh yang akan kita laksanakan, yang kita laksanakan setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Maka disitulah amalan-amal soleh yang bisa kita dapatkan untuk bekal kita nanti di akhirat. Tanpa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena dosanya luar biasa dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling utama adalah ketakwaan, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Untuk itu, mumpung kita masih ada beberapa hari ke depan di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan, kita tambah amal-amal kita perbanyak ibadah-ibadah kita yang sesuai dengan aturan dan contoh Rasulullah SAW. Karena tidak ada amalan kecuali apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan menambahi, karena itu adalah aturan baru dan pasti akan ditolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba mengaplikasikan hadis Rasulullah tadi, man qama ramadanan imanan wahtisaban. Jadi di hadis Rasulullah juga berbunyi, barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan karena imanan wahtisaban, iman dan berharap. Jadi dibarengi dengan iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senyampang dengan itu, Ramadan masih beberapa hari, kita persiapkan menyambut Lailatul Qadar. Rasulullah ketika menjelang 10 hari di akhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya, memperbanyak bangun malamnya. Bangun malam bukan untuk begadang ya Bapak Ibu ya. Jadi bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan keluarganya. Ya, ini yang sulit. Membangunkan keluarganya ini yang sulit. Karena tidak mudah ketika misal ya anak-anak kita ini yang tidurnya larut, kita bangunkan untuk sahur aja sulit sekali. Untuk makan sahur aja sulit sekali. Sudah berkali-kali kita kasih contoh, sudah berkali-kali kita bekali dengan ilmu bahwa sahur itu barokah. Sahur itu membawa berkah. Dan di waktu-waktu sahur itu adalah doa-doa yang mustajabah. Kita sering lupa ketika waktu sahur itu kita hanya makan aja, menikmati dunia, memenuhi perut-perut kita karena khawatir kita gak kuat puasa nanti. Tapi kita melupakan bahwa waktu-waktu yang mustajabah itu adalah waktu-waktu sahur itu, di mana orang-orang salafus saleh, orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah, ketika waktu sahur itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan mengakhirkan waktu sahur. Sunnah Rasulullah adalah mengakhirkan waktu sahur dan mempercepat berbuka puasa. Ketika sudah terdengar azan, segera berbuka puasa. Ini yang sering dilupakan mungkin oleh kita semua. Jadi waktu-waktu yang mustajabah itulah ketika berbuka. Masih ada waktu ketika kita menikmati takjil aja cuman seteguk air putih mungkin dengan beberapa biji kurma atau minum teh
setelah itu kita pergi ke masjid untuk melaksanakan jamaah sholat maghrib, atau mungkin bisa juga berbuka di sini, karena di sini juga disiapkan berbuka puasa. Jadi yang rumahnya jauh mungkin bisa langsung datang ke sini. Disitulah doa-doa yang mustajabah. Kita minta kepada Allah untuk diberi keimanan dan ketakwaan, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diampuni dosa-dosa kita. Dan juga di waktu sahur kita juga boleh beristighfar di sana, karena waktu mustajabah adalah di waktu sahur itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mumpung kita masih punya kesempatan beberapa hari ke depan sebelum Ramadan ini lewat, jangan sampai Ramadan ini lewat kita hanya lewat begitu saja, tidak ada bekas apa-apa, tidak ada rasa bagaimana, tidak ada peningkatan di ibadah kita, maka Masya Allah sangat rugi sekali. Nasihat ini terutama saya untukkan untuk diri saya pribadi dan juga para jamaah. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan kita akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memanggil umatnya untuk dipanggil menghadapnya tanpa pilih-pilih. Tidak yang tua dulu atau yang muda dulu. Jadi muda bukan jaminan untuk diperpanjangkan umurnya. Jadi sekali lagi, mumpung kita masih punya waktu, kita persiapkan semuanya. Kita cari bekal ketakwaan untuk menghadapnya. Ya meskipun itu nanti kita masuk surga atau neraka, itu kehendaknya Allah, tapi paling tidak kita sudah melaksanakan apa perintah Allah dan Rasulnya. Jadi apa perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan tanpa kita menambahi, tanpa kita mengurangi. Jalankan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Ending ketakwaan kita itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Jadi kita mau istilahnya anak-anak kecil sekarang ya, puasanya di sana delik-delik kita minum juga nggak tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Allah dan diri kita sendiri. Tingkat keimanan yang bagaimana yang membuat kita ini bisa menjalankan perintah dan larangan Allah. Tentunya tingkat keimanan kita yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa nanti itu ada hari pembalasan, bahwa nanti itu ada hari penghisapan amal-amal kita di dunia. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan mari kita tingkatkan ibadah kita. Yang mungkin punya harta, kita tingkatkan amal soleh kita. Kita beri makan orang-orang yang berpuasa, karena dengan itu kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Manfaatkan waktu yang masih ada dan kita berusaha untuk menjaga ibadah kita, terutama sholat 5 waktu kita. Jadi ketika misalnya sebelum bulan Ramadan datang, sholat kita terlambat, sering tidak berjamaah, terutama yang laki-laki ya ke masjid, maka di bulan Ramadan ini kita jaga sholat kita. Kita jaga sholat kita untuk
bisa tepat waktu dan berjamaah di masjid. Untuk laki-laki. Untuk perempuannya karena sunnah. Jadi laki-laki yang terutama yang ditekankan untuk berjamaah di masjid, terutama yang dekat-dekat masjid ya rumahnya ya. Jadi alangkah baiknya ketika sudah Ramadan gini kita tingkatkan amal kita. Kita bermunajat kepada Allah di dalam masjid. 10 hari Ramadan atau di bulan Ramadan ini kita bisa kalau kita ada waktu beriktikaf di masjid. Kita niatkan aja iktikaf dari rumah. Misalnya kita datang sholat subuh gini, dari rumah kita niatkan saya niat beriktikaf sambil menunggu sholat subuh selesai. Mungkin juga nanti nunggu syuruk juga yang pahalanya sama umroh dengan Rasulullah. Itu yang sering kita sia-siakan memang. Jadi kita tidak menyadari sama sekali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita ini malas. Terutama saya sendiri ini ya, kalau sudah baca buku, bawaannya itu ngantuk saja. Jadi ketika buka gitu aja, baru membaca beberapa buku, satu lembar gini, sudah tertidur dan hilang. Baca Quran juga seperti itu. Kita malam biasanya tapi sholat tarawih itu kita baca itu dapat 2 lembar, hilang. Ya itu memang kodrat manusia dan kita harus tahan itu. Karena apa? Ya memang mungkin di siang hari nggak tidur siang mungkin. Jadi malamnya ngantuk aja bawaannya. Sholat tarawih juga kadang-kadang ngantuk karena apa? Di berbuka kita dendam, makan semuanya. Apa aja dimakan sehingga kita kekenyangan. Ketika sholat tarawih, ngop aja bawaannya, nggak konsentrasi sama sekali. Jadi sangat disayangkan sekali. Makanya ketika kita berbuka, secukupnya kita minum, secukupnya kita makan, tidak perlu kenyang-kenyang. Mungkin nanti setelah sholat tarawih, setelah tadarusan, setelah baca Quran, kita bisa makan, baru istirahat mungkin. Nah, jam 2 atau jam 3 kita bangun, kita laksanakan qiyamul lail lagi. Perbanyak ibadah di akhir-akhir malam, di sepertiga malam terakhir, karena Allah turun ke langit bumi, mengampuni semua hamba-hambanya yang minta ampun, dan mengabulkan semua doa-doa yang disampaikan oleh hambanya. Kita manfaatkan waktu-waktu tersebut. Kita berusaha, kita kuatkan iman kita. Karena kalau tidak ada kekuatan iman, saya yakin tidak akan Bapak Ibu akan datang ke masjid ketika ada panggilan azan. Azan dikumandangkan, pasti wah lagi azan sih. Sedelok engkas, kerjaanku durung mari, tak marekne dhisik. Qomat, wah lagi qomat sih sedelok engkas, nanggung. Ketika sudah lewat 1 jam, Masya Allah sudah 1 jam, nah, saya sudah terlambat. Nah, ini penyesalan yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ketika adzan kita hanya menunggu-nunggu tanpa reaksi sama sekali. Jadi ketika iman kita lagi tebel, itu sebelum adzan zuhur misalnya 10 menit atau 15 menit kita pasti sudah siap-siap. Dan itu kerenteknya hati. Ini tidak bisa dibikin-bikin. Ketika iman kita tebel, itu pasti seperti itu. Sebelum azan, kita pasti sudah lihat jam. Oh sudah jam segini. Ini sudah azan zuhur. Mau azan zuhur. Maka kita laksanakan dulu, mungkin siap-siap menyiapkan wudunya dulu. Baru berangkat ke masjid. Itu sudah biasa terjadi di kita-kita. Jadi bukan rahasia lagi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa merenungi apa yang sudah kita kerjakan selama 8 hari Ramadan yang sudah kita lalui. Apa saja ibadah yang sudah kita laksanakan. Mari kita tingkatkan lebih lagi untuk kedepannya selama kurang lebih tinggal 21 hari lagi. Jadi kita persiapkan semuanya,
amal kita, ya, terutama ketika taraweh, kita bawa infak, semampu kita. Ada 100.000 bawa 100.000, ada 200.000 bawa 200.000. Itu yang mampu. Jadi kalau yang tidak mampu ya secukupnya, semampunya. Karena Allah tidak membebani setiap hambanya. Pokoknya jangan mengecewakan lah, bawa 1.000 rupiah ke masjid. Itu ya kurang lah, kurang. Minim-minim kita ya paling tidak 10.000 gitu lah ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita tingkatkan amal kita, mari kita perbaiki akhlak kita, mari kita contohkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, akhlakul karimah, akhlak yang terbaik. Senyampang kita di bulan Ramadan menahan hawa nafsu kita agar kita tidak dipecundangi oleh setan-setan yang terkutuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.